Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wabil khusus Bu Erwin sebagai guru penggerak angkatan 50. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayah kepada kita. Untuk itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dengan diluncurkannya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek tentang guru penggerak, ini adalah salah satu hal dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di negara kita ini. Karena guru adalah merupakan ujung tombak pendidikan, guru merupakan sumber pembelajaran, sehingga disitulah pemerintah berupaya berbagai jalan untuk meningkatkan itu, diantaranya melalui tentang kegiatan guru penggerak ini. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan bahwa guru penggerak ini adalah memberikan suasana, memberikan kontribusi tentang pendidikan. Karena jangan-jangan sampai terjadi ada kalimat guru malpraktek. Kalau kita mendengar ada dokter malpraktek, itu kalau dokter perubahannya itu hanya satu orang, tapi kalau guru bisa bermacam-macam siswa kalau kita salah dalam melaksanakan pengajaran ini. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, di sini banyak ilmu tentang metode-metode mengajar, bagaimana strategi belajar, strategi mengajar, kemudian bagaimana untuk meningkatkan budaya positif. Ini semuanya nanti akan disampaikan di dalam kegiatan guru penggerak. Untuk itu saya mohon dengan hormat Bapak Ibu, ini untuk guru penggerak yang ada di SMA Ngimbang ini tidak hanya Bu Erwin, tetapi akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain dengan angkatan-angkatan berikutnya. Ini untuk sebagai motivasi kita bersama. Soalnya Bapak Ibu, tugas guru ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ini cukup berat Bapak dan Ibu. Beratnya karena kalau guru tidak menjadi guru pembelajar, perubahan ilmu sangat begitu cepat, sehingga apa yang kita berikan kepada anak-anak ini sangat tidak relevan dan ketinggalan. Nah, itulah dengan adanya konsep guru penggerak ini, kami selalu untuk memberikan dukungan, selalu memberikan motivasi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain termotivasi untuk mengikuti guru penggerak dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan ini. Itulah yang perlu saya sampaikan, dan selalu semangat untuk berkarya,
semangat untuk belajar dan belajar tiada henti-hentinya, sehingga menemukan konsep-konsep pembelajaran yang menyenangkan, menyejukkan, dan bisa diterima oleh anak-anak didik kita untuk masa depan mereka itu. Untuk itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan kelima yang di SMA Negeri 1 Ngimbang saya nyatakan dibuka dan dimulai. Matur nuwun, ngapunten kang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ngimbang, Bapak Ganep Supriyanto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Urusan Kurikulum Bapak Supriyanto, Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul di pagi yang cerah dan terang benderang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat bimbingan beliaulah kita dibawa dari masa yang gelap gulita menuju masa yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini mohon izinkanlah saya untuk melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan yang sedang saya jalani, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Saya berdiri di sini tidak berarti saya lebih pandai dari jenengan semua, tidak. Saya hanya ingin berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan selama saya menjalani pendidikan guru penggerak mulai 18 Mei 2022 dan insya Allah nanti akan berakhir di 26 Desember 2022. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini kami mempelajari tentang 3 modul utama. Masing-masing modul nanti terdiri dari beberapa modul pembantu. Di modul 1 terdiri dari 4 modul cabang, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Lalu di modul 2 nanti ada 3 modul cabang, dan di modul ketiga nanti ada 3 modul cabang. Jadi total nanti yang dipelajari ada 10 modul. Nah, di sini saya melaksanakan untuk diseminasi itu untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke isi modul tentang budaya positif, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sekilas pandang tentang modul 1.1 yang saya pelajari, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi seperti selama kita kuliah, kita belajar tentang tokoh-tokoh pendidikan luar negeri. Ada Brunner, ada yang lain sebagainya dari luar negeri. Tapi ternyata kita punya tokoh pendidikan yang asli Indonesia dan beliau mendidik dengan cara Indonesia. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak,
Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini maksud dari kodrat alam adalah bakat dan minat yang sudah dia bawa sejak lahir, yang sudah dibawa anak itu sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman adalah di mana anak itu dilahirkan, jadi sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Dulu sebelum saya mempelajari tentang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa seluruh anak itu dilahirkan seperti kertas putih bersih. Kita sebagai orang yang lebih tua bebas untuk mengisi, untuk mewarnai anak tersebut sesuai dengan kemauan kita. Tapi setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa tercerahkan. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa anak itu lahir bukan tabula rasa. Tabula rasa itu seperti apa? Anak itu lahir tidak dalam keadaan putih, mereka sudah punya kodratnya masing-masing, tetapi kodrat itu masih tergambar samar. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu menebalkan langunya, menebalkan kodratnya. Yang kodrat baik kita lebih tebalkan lagi, tapi yang kodrat kurang baik kita samarkan atau bahkan kita hapus. Dari situ saya mulai tercerahkan bahwa kita sebagai guru yang otomatis langsung terjun mendidik anak-anak, hendaknya tidak memandang anak itu sama rata. Anak itu dipandang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Mereka lahir dengan keunikan mereka masing-masing dan kita menerima keunikan itu agar mereka merasa kalau mereka diterima sebagai manusia seutuhnya. Lalu yang selanjutnya ada merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Ini nanti kaitannya dengan kontrol diri yang akan kita ciptakan pada budaya positif di sekolah nantinya. Selanjutnya di modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini saya sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Butuh bantuan Bapak Ibu guru semua karena kita yang terjun menghadapi anak-anak nantinya. Nah, nilai guru penggerak sendiri ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi segala pendidikan ya atau pengajaran yang kita sampaikan kepada murid itu sebaiknya berpihak pada mereka. Berpihak kepada murid agar mereka nyaman untuk mengikuti pengajaran yang kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini berarti kita dengan kesadaran diri kita untuk mengembangkan diri yang ada pada diri kita. Jadi seperti mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, dan itu kita lakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa menunggu adanya perintah dari atasan. Itu yang disebut sebagai mandiri. Lalu yang selanjutnya ada kolaboratif. Kolaboratif berarti kolaborasi. Jadi saya di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama membersamai anak-anak untuk mengenyam pendidikan di bangku putih abu-abu ini. Lalu selanjutnya ada inovatif. Inovatif ini artinya jadi kita sebagai guru sebaiknya melakukan inovasi dalam hal pembelajaran. Jadi biar anak-anak juga tidak bosan. Di sini saya juga masih belajar untuk yang inovatif ini karena butuh apa? Butuh kreativitas untuk melaksanakan inovasi tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah reflektif. Reflektif itu artinya bisa menerima saran dan kritik. Jadi segala saran dan kritik yang membangun diterima untuk kemudian diadakan perbaikan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada peran guru penggerak, juga ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Otomatis seluruh dari kita adalah pemimpin pembelajaran bagi kelas kita masing-masing. Jadi secara tidak langsung sebenarnya walau apa tidak ada bedanya antara saya
dengan jenengan karena kita sama-sama menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Lalu selanjutnya ada mendorong kolaborasi. Yang ketiga adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita mewadahi segala bakat minat anak untuk membentuk kepemimpinan pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah menjadi coach bagi guru yang lain, dan peran yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Lalu selanjutnya di modul 1.3 yang saya pelajari yaitu tentang visi guru penggerak. Jadi visi adalah cita-cita atau angan-angan yang ingin kita capai. Nah, untuk mewujudkan individu yang merdeka, mandiri, mampu berdiri di atas kekuatan sendiri seperti kata KHD yang dikemukakan KHD di awal tadi, seorang guru penggerak melalui nilai dan perannya harus dapat memprakarsai sebuah perubahan dengan menumbuhkan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Jadi kuncinya ini adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan dipercayai murid nilai kebajikan tersebut sehingga menjadi wadah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, marilah kita renungi bersama tentang pernyataan-pernyataan berikut. Tidak perlu Bapak Ibu jawab, hanya perlu kita renungi saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut Bapak Ibu guru, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Cukup jawab di hati masing-masing saja. Lalu pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca di perpustakaan atau menyapu, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah hukuman tersebut bisa mendisiplinkan anak? Lalu pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Monggo kita renungi bersama. Selanjutnya, topik pembahasan kita hari ini ada 6. Terlihat banyak nih Bapak Ibu. Semoga tidak bosan untuk menjalani ini nanti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lalu yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Lalu yang keenam ada segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik anak-anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Menurut Diane Gosen dan Ki Hajar Dewantoro mengartikan bahwa disiplin itu adalah kontrol diri bagi anak yang bisa membentuk mereka untuk lebih percaya diri untuk mencapai suatu nilai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini nanti sebagai titik akhir yang nantinya akan disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika nilai-nilai kebajikan universal nanti sudah masuk ke dalam hati anak-anak masing-masing, sudah dipercayai anak masing-masing, maka tidak menutup kemungkinan budaya positif akan tercipta dengan baik di lingkungan sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia pada saat ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila nanti ada 6 elemen yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Lalu yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini artinya membentuk anak yang tidak menggantungkan diri pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis artinya kita membentuk
Lalu yang keenam adalah kreatif. Itu adalah 6 elemen yang akan kita bangun sebagai pendidik Indonesia untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sekarang yang akan kita bahas adalah teori motivasi. Menurut Dian Gosel dalam Restructuring School Discipline, beliau menyebutkan ada 3 motivasi manusia, 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari manusia itu bersikap. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang terendah dalam motivasi perilaku manusia. Karena apa? Karena dia masih bersifat eksternal. Jadi masih di pikirannya itu gini, apa yang saya lakukan, apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini. Motivasinya masih bersifat eksternal, masih takut akan hukuman, masih takut akan ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, ini adalah motivasi terendah dari perilaku manusia menurut Dian Gosel. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini setingkat di atas motivasi yang takut hukuman tadi. Jadi di pikirannya itu berpikir seperti ini, saya akan mendapat apa jika saya melakukan ini. Jadi motivasinya tetap masih motivasi internal atau eksternal, kira-kira Bapak Ibu? Eksternal ya, masih motivasi eksternal. Karena apa? Karena mengharapkan imbalan atau hadiah dari orang lain atau penghargaan. Nah, di motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dipercaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang memungkinkan untuk tumbuhnya budaya positif di sekolah. Jadi ketika anak-anak sudah meyakini kebajikan universal yang mereka percaya, maka bukan tidak mungkin budaya positif akan tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah. Nah, kalau di poin yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu pendorong motivasinya sudah dari internal, dari dalam diri kita, dari unsur intrinsik kita. Jadi kita sudah mempercayai kebajikan itu. Jadi saya melakukan ini tanpa takut hukuman atau tidak nanti dapat atau tidaknya imbalan, saya akan tetap melakukan karena saya beranggapan bahwa yang saya lakukan ini akan membawa manfaat untuk saya. Itu untuk poin di motivasi yang ketiga. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya seperti apa? Jadi menurut Cole ini, hukuman dan penghargaan ini seperti pisau bermata dua. Kenapa seperti itu? Kita ambil contoh hukuman. Hukuman kenapa disebut sebagai pisau bermata dua? Ketika kita menghukum anak, mungkin hukuman itu kita beranggapan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Tetapi bagi anak-anak yang tidak bisa menerima hukuman yang diberlakukan pada mereka, bisa saja tumbuh dendam, dia akan lebih semakin agresif, semakin nakal. Itu adalah dua sisi hukuman. Bisa di satu sisi dia bisa mendisiplinkan, di sisi lain dia bisa menjadikan anak menjadi lebih agresif. Bagaimana dengan motivasi atau penghargaan? Penghargaan ini juga sama. Ketika kita memberikan penghargaan pada anak, di satu sisi mereka akan termotivasi untuk terus belajar. Karena apa? Karena ada penghargaan itu tadi, reward itu tadi. Tetapi di sisi lain penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Karena
belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di sini adalah kita lihat semisal anak kecil, ketika mereka belajar membaca, susah payah mereka membaca, dan ketika akhirnya mereka bisa, kita lihat mata mereka, pasti mereka akan berbinar-binar dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi itu tadi tidak takut hukuman, juga tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan, tapi lebih dari intrinsik. Apa yang akan menjadi apa saya jika saya melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu tentang restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini apa? Jadi restitusi itu adalah ketika kita menghadapi seorang anak yang melakukan kesalahan, maka kita menuntun anak tersebut. Kira-kira kelakuan kamu itu benar apa salah? Kalau mereka sudah menyadari bahwa yang mereka lakukan salah, lalu kita tanya, kira-kira ada nggak nilai kebajikan universal yang sudah kalian langgar? Jadi kita di dalam restitusi ini lebih ke membimbing anak untuk mengenali kesalahan mereka dan mencari solusi atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Itu adalah restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti yang kita tahu bahwa murid-murid kita adalah dalam proses mencari jati diri. Nah, tugas kita yaitu membersamai mereka dalam mencari jati diri tersebut agar tidak salah langkah. Kita memberikan dorongan dan bimbingan kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tersirat maupun tersurat. Jadi yang tertulis maupun tidak tertulis diharapkan dengan menekankan pada keyakinan seseorang akan termotivasi intrinsik. Jadi ketika mereka sudah mempercayai kebajikan itu tadi, akan timbul motivasi intrinsik bagi mereka untuk menaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Pentingnya membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sehingga murid mengetahui nilai-nilai kebajikan yang akan dituju, sehingga mereka tidak sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulia yang diharapkan. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan ketika mereka sudah tahu nilai kebajikannya, mereka dengan senang hati untuk melakukan nilai kebajikan tersebut. Bukan kok yaitu tadi karena takut hukuman atau karena mengharapkan penghargaan seperti itu. Selanjutnya ini adalah prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan semua murid untuk mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang mereka yakini. Jadi kita memberi kebebasan pada murid untuk berpendapat. Lalu yang kedua, mencatat semua pendapat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Semisal nanti ada murid yang menyatakan pendapat tidak boleh ramai ketika pembelajaran, itu adalah kalimat negatif. Positifnya seperti apa? Tertib dalam mengikuti pelajaran. Jadi yang ditanamkan pada siswa adalah lebih ke afirmasi positifnya. Lalu yang ketiga yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian ajak siswa untuk membawa peraturan yang diperoleh dalam satu payung nilai kebajikan. Semisal tertib, lalu datang tepat waktu. Satu nilai kebajikannya apa? Saling menghormati sesama warga kelas. Jadi satu payung, mereka saling menghormati. Nanti mereka akan tertarik atau termotivasi saling menghormati. Ini apa saja sih? Di antaranya yaitu tadi datang tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas dengan baik. Itu disebut sebagai satu payung nilai kebajikan. Yang selanjutnya adalah
buatlah keyakinan tersebut hanya terdiri dari 3 sampai 7 saja. Karena kalau banyak-banyak jelas nanti hilang dari pikiran anak-anak. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan 3 sampai 7 keyakinan kelas ini hanya agar anak-anak tidak mudah lupa tentang keyakinan yang sudah mereka bentuk. Selanjutnya sepakati keyakinan yang sudah dibentuk, lalu catat keyakinan yang sudah dibentuk di dinding kelas agar mudah dilihat oleh seluruh warga kelas dan mudah ditaati. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi kita sebagai guru, pasti semua murid melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, tugas kita adalah mencari alasan dibalik perilaku yang mereka lakukan itu tadi. Seperti contoh kita ambil dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu berbunyi, kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi guru ini diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Yang kita lakukan sebagai guru hanya dapat menuntut tumbuhnya. Nah, sekolah adalah lahan untuk tempat mereka tumbuh. Sedangkan kita, Bapak Ibu guru, adalah petani yang menuntut tumbuhnya. Mereka akan tetap tumbuh sebagai padi, mereka akan tetap tumbuh sebagai jagung, sebagai kedelai, tumbuh dengan keunikan mereka masing-masing. Tugas kita hanya menyediakan lahan yang baik, tanah yang subur, pengairan yang cukup, pupuk yang bermanfaat untuk mereka tumbuh. Nah, dari situ agar apa tujuannya? Agar mereka dapat mencapai kebahagiaan sebagai manusia seutuhnya yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Selanjutnya ini, menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, menurut Glasser ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Lalu yang kedua adalah perasaan diterima atau love and belonging. Lalu yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Lalu yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Jadi kita bahas satu-satu tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini sifatnya fisiologis. Jadi contohnya seperti makan, minum, pakaian, rasa aman itu juga masuk dalam bertahan hidup, survival. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu guru menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah agar anak-anak kita menjadi pembelajar yang bahagia, yang bisa mencapai kebahagiaan seutuhnya, yang mereka akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu yang kedua yaitu merasa diterima atau love and belonging. Jadi setiap anak itu punya keterkaitan, ingin diterima. Sebaik atau seburuk apapun anak itu ingin diterima, pada dasarnya ingin diterima. Secuek atau sebaper apapun anak, mereka punya perasaan yang sama, yaitu merasa diterima. Lalu yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini bukan berarti kita memberikan kebebasan menyeluruh kepada mereka, tidak. Kebebasan di sini pada artinya kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengeluarkan pendapat dan bertanggung jawab atas pendapat yang sudah mereka keluarkan tadi. Itu adalah kebebasan. Lalu yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, saya di sini juga masih belajar untuk menyisipkan kesenangan atau fun dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya biasanya melakukan ice breaking dengan anak-anak. Jadi tujuan saya melakukan ice breaking karena saya di sini mengampu pelajaran matematika yang mungkin kadang materinya terasa berat untuk anak-anak. Kan kita sebagai Bapak Ibu guru kan pasti sudah tahu anak ini termotivasi gak ikut kita. Kalau gak termotivasi kan pasti meletup, cuma delosor di meja
meja dan lain sebagainya. Nah, disitulah saat kita sebagai guru menyisipkan fun dalam pembelajaran itu agar apa? Tujuannya agar motivasi mereka kembali terbangun, semangat mereka kembali terbangun untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini saya juga masih belajar tentang fun itu tadi, kesenangan. Lalu selanjutnya yaitu penguasaan atau power. Penguasaan atau power. Jadi setiap anak itu entah itu dia mau pandai dalam bidang akademik ataupun tidak, entah itu dia mau terampil dalam bidang olahraga maupun tidak, pada dasarnya mereka semua itu memiliki kebutuhan penguasaan atau power. Dalam artian penguasaan di sini adalah apresiasi. Apresiasi kita sebagai Bapak Ibu guru, sekecil apapun yang mereka lakukan, kita mengapresiasi. Itu akan menumbuhkan semangat pada diri anak. Sekecil apapun perubahan yang ada dalam diri mereka, kita apresiasi sebagai bentuk penghargaan itu tadi. Lalu selanjutnya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kita. Yang pertama yaitu penghukum. Dalam hal ini nanti efek yang ditimbulkan adalah efek negatif. Guru sebagai penghukum biasanya seperti ini. Ketika menemui anak-anak yang melakukan pelanggaran, mereka akan melotot, berkaca pinggang, lalu marah-marah pada anak tersebut. Nah, di sini itu akan ada efek negatif yang ditimbulkan. Bagi anak-anak yang tidak menerima hukuman, tidak bisa menerima hukuman seperti yang saya sampaikan tadi, akan timbul dendam, marah, dan lebih agresif itu. Lalu yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini efeknya juga negatif. Bapak Ibu guru untuk yang melakukan peran sebagai pembuat rasa bersalah, dia ketika menemui anak itu cenderung suaranya memang agak lebih lemah daripada yang penghukum, tapi yang disampaikan itu cenderung menghakimi anak, cenderung menyalahkan anak. Apa akibatnya ketika kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah? Anak akan merasa gagal. Mereka akan merasa gagal, mereka akan merasa paling jelek. Karena apa? Karena yaitu tadi, saya kecewa dengan kelakuan kamu, seharusnya kamu tidak seperti ini dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh ketika guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini akibatnya positif. Jadi anak-anak akrab dengan kita. Nanti atmosfer yang terbentuk adalah atmosfer positif, tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Ketika guru berperan sebagai teman bagi anak-anak, murid akan tidak mandiri. Jadi mereka lebih bergantung pada guru yang mereka anggap teman tadi untuk menyelesaikan masalah yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak termotivasi atau tidak tumbuh intrinsik dari dalam diri mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu adalah efek negatif dari teman, guru sebagai teman. Lalu selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini biasanya berkaitan dengan konsekuensi apa yang sudah mereka lakukan. Di sini bersifat positif. Jadi siswa itu didorong untuk kamu tahu enggak konsekuensi dari kesalahan yang kamu buat dan lain sebagainya. Itu adalah 5 posisi kontrol yang keempat. Lalu yang kelima adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini maksudnya ketika kita menemui anak seperti tadi. Guru sebagai manajer ini dalam kaitannya dengan restitusi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita menanyakan apakah mereka tahu bahwa mereka telah berbuat salah. Ketika mereka sudah tahu kesalahan tersebut, maka nilai kebajikan apa yang sudah mereka langgar. Jadi kita di sini guru sebagai manajer itu lebih kepada peran bahwa kita membimbing anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu guru, kita tidak mungkin melakukan semua posisi itu. 5 posisi itu dalam satu waktu tidak mungkin. Pun juga tidak mungkin hanya satu posisi yang kita lakukan. Kita sebagai guru yang dikaruniai rasa ya, sebenarnya punya insting.
kapan saya harus berperan sebagai penghukum, kapan saya harus berperan sebagai manajer, kapan saya harus berperan sebagai teman. Itu adalah tugas kita sebagai guru untuk membersamai anak-anak dalam tumbuh bersama nanti. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas? Jadi yaitu tadi kita tanya kepada mereka, kamu tahu nggak kalau kamu itu salah? Itu menstabilkan identitas. Ketika mereka sudah menjawab iya saya tahu, lalu langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kalau seumpama dalam contoh seperti ini, kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini, tapi kita mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Itu adalah momen dalam validasi tindakan yang salah. Lalu selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini yaitu tadi tentang nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dibentuk di awal tadi. Nilai kebajikan apa yang mereka percayai, nilai kebajikan apa yang mereka gunakan. Nah, itu ada di tahapan yang ketiga dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita melaksanakan proses segitiga restitusi, kira-kira menurut Bapak Ibu kita sedang berperan sebagai apa? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajer? Kalau kita sedang melaksanakan restitusi, kita sedang berperan sebagai apa? Sebelumnya, saat kita melakukan segitiga restitusi, praktek segitiga restitusi, kita sedang berperan sebagai apa menurut Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Jadi anak itu tadi diarahkan untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Selanjutnya, terima kasih. Cukup sekian diseminasi yang bisa saya lakukan. Semoga membawa manfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu guru pada umumnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju, tergerak, bergerak.